Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fabelkis Julieta Sudibyo dengan NIM terakhir 129. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya dengan judul Analisis Teoritis terhadap Inovasi Pembelajaran Bahasa Arab, Metode Qiraah dan Kitabah di Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya mengambil 3 bab. Yang pertama yakni pemahaman konseptual inovasi pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Ibtidaiyah. Yang kedua, tantangan dan peluang dalam implementasi metode qiraah dan kitabah. Yang terakhir yakni efektivitas metode qiraah dan kitabah terhadap kemampuan bahasa Arab siswa. Bab pertama, pemahaman konseptual inovasi pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Ibtidaiyah. Pemahaman konseptual inovasi pada pemahaman dan konsep inovasi dalam pengajaran bahasa Arab yang diterapkan di sekolah-sekolah Madrasah Ibtidaiyah. Inovasi pembelajaran bahasa Arab merupakan suatu proses pengembangan dan perubahan pendekatan pembelajaran bahasa Arab guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran, serta meluaskan pengetahuan siswa tentang bahasa Arab. Implementasi inovasi dalam sistem pembelajaran menjadi suatu aspek yang sangat ditekankan dan diwajibkan. Keberadaan inovasi dalam pembelajaran memiliki banyak dampak positif dan juga menjadikan proses pembelajaran lebih bermakna dan menyenangkan bagi siswa, sehingga menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif dan efisien. Di era saat ini yang ditandai dengan perkembangan teknologi, informasi digital, pemanfaatan sarana teknologi dapat meningkatkan mutu pembelajaran menjadi salah satu bentuk penerapan inovasi pembelajaran. Oleh karena itu, seorang guru dihadapkan pada tuntutan untuk memiliki kemampuan kreatif dan inovatif serta wawasan yang luas terkait perubahan tersebut, terutama ketika mengajar bahasa Arab di tingkat pendidikan dasar. Inovasi dalam pembelajaran menjadi suatu kebutuhan. Hal ini bertujuan untuk mempermudah penyampaian materi kepada peserta didik. Penerapan inovasi pembelajaran juga dapat memberikan dukungan yang signifikan terhadap aktivitas proses pembelajaran. Selanjutnya yakni ada macam-macam inovasi. Pada macam-macam inovasi kita memiliki 3. Yang pertama adalah inovasi kurikulum, yang kedua adalah inovasi media, dan yang terakhir adalah inovasi lingkungan. Inovasi kurikulum berfokus pada pengembangan keterampilan berbahasa seperti mendengarkan, membaca, berbicara, dan menulis dalam bahasa Arab. Kemudian inovasi media. Inovasi media mengacu pada pemanfaatan media dengan efektif untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap bahasa Arab, termasuk penggunaan video, audio, dan materi ajar interaktif. Yang terakhir adalah inovasi lingkungan. Inovasi lingkungan menunjukkan perubahan dalam aspek fisik, sosial, dan akademik di sekolah guna menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran bahasa Arab. Bab kedua, yakni tantangan dan peluang dalam implementasi metode qiraah dan kitabah. Implementasi metode qiraah membaca dan kitabah menulis dalam pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Ibtidaiyah menghadapi sejumlah tantangan dan peluang yang perlu dipertimbangkan. Tantangan tersebut mencakup kendala-kendala dalam menyelaraskan kegiatan membaca dan menulis yang dapat menyulitkan pencapaian keseimbangan antara kedua keterampilan tersebut. Namun demikian, di tengah tantangan tersebut terdapat peluang positif yang dapat dimanfaatkan. Salah satu peluang tersebut adalah potensi untuk meningkatkan pemahaman dan penguasaan bahasa Arab secara menyeluruh melalui pendekatan yang mengintegrasikan kegiatan membaca dan menulis. Oleh karena itu, dalam merancang metode pembelajaran perlu adanya pertimbangan yang matang terhadap tantangan dan sekaligus memanfaatkan peluang-peluang yang ada untuk mencapai efektivitas dan keberhasilan dalam pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Ibtidaiyah melalui tantangan dan peluang yang ada. Salah satunya yakni tantangannya. Tantangannya adalah pada fokus pembelajaran, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya pemahaman guru. Nah, pada fokus pembelajaran, pengajar seringkali terfokus pada 2 aspek utama, yakni qiraah membaca dan kitabah menulis, tanpa melakukan integrasi menyeluruh di antara keduanya. Nah, untuk mengatasi tantangan ini, pendekatan pembelajaran yang lebih holistik dapat diterapkan. Integrasi antara qiraah dan kitabah dapat diperkuat dengan memberikan pembelajaran dan tugas yang berguna untuk mengasah pemahaman siswa yang memadukan keterampilan membaca dan menulis.
Kemudian keterbatasan sumber daya. Keterbatasan fasilitas juga menjadi aspek yang perlu dipertimbangkan karena perlunya pembelajaran yang interaktif, karena keterbatasan tersebut dapat membatasi kegiatan kelompok yang mendukung pengalaman langsung siswa. Nah, solusi yang mungkin dilakukan adalah meningkatkan akses terhadap sumber daya pembelajaran, seperti menggandakan jumlah dan variasi buku teks, menyiapkan fasilitas audiovisual yang memadai, dan memaksimalkan penggunaan waktu pembelajaran dengan perencanaan yang cermat. Selain itu, pelibatan komunitas lokal dan kerjasama dengan pihak luar dapat menjadi solusi untuk meningkatkan sumber daya dan mendukung pembelajaran bahasa Arab di madrasah ibtidaiyah. Lalu, kurangnya pemahaman guru. Kurangnya pemahaman guru terkait metode qiraat dan kitabah dapat dikonseptualisasikan sebagai keterbatasan dalam wawasan dan penguasaan konsep-konsep krisis yang terlibat dalam kedua metode tersebut. Nah, selain itu, kurangnya pemahaman psikolinguistik juga mencerminkan kurangnya kesadaran guru terhadap aspek psikologi dan linguistik siswa dalam proses pembelajaran bahasa Arab. Sebagai contoh, seorang guru mungkin tidak dapat merancang metode pembelajaran yang memperhatikan berbagai tingkat pemahaman siswa terhadap materi qiraat dan kitabah. Hal ini dapat mengakibatkan penyampaian materi yang tidak sesuai dengan kebutuhan perkembangan bahasa siswa. Solusi untuk mengatasi kurangnya pemahaman guru melibatkan program pelatihan dan pengembangan profesional yang menyeluruh yang dapat meningkatkan pemahaman konsep metode qiraat dan kitabah serta pemahaman psikolinguistik yang dimiliki oleh guru. Kemudian peluang. Kita memiliki 3 peluang, yakni ada integrasi qiraat dan kitabah, inovasi lingkungan pembelajaran, dan pengembangan kompetensi guru. Nah, integrasi qiraat dan kitabah, kesempatan tersedia untuk menyusun pendekatan holistik dalam mengintegrasikan metode qiraat dan kitabah dalam pembelajaran bahasa Arab. Nah, solusinya dapat dengan menerapkan strategi pengajaran yang memanfaatkan metode qiraat dan kitabah secara terintegrasi. Kegiatan pembelajaran mengharuskan siswa menggunakan keterampilan membaca dan menulis secara bersamaan sehingga menciptakan pengalaman belajar yang lebih. Inovasi lingkungan pembelajaran. Potensi terhadap pada inovasi dalam aspek fisik, sosial, dan akademik di madrasah untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran bahasa Arab dengan penerapan metode qiraat dan kitabah. Solusinya, mengidentifikasi dan mengimplementasikan perubahan dalam lingkungan pembelajaran yang dapat mendukung efektivitas penggunaan metode qiraat dan kitabah, peningkatan fasilitas, promosi kolaborasi antar siswa, dan peningkatan aksesibilitas teknologi pembelajaran adalah solusi yang dapat diterapkan. Yang ketiga, pengembangan kompetensi guru. Peluang yang ada melibatkan upaya pengembangan kompetensi guru dalam memahami metode qiraat dan kitabah, serta penerapan teori-teori pendukung guna meningkatkan efektivitas pembelajaran bahasa Arab. Nah, solusinya menyelenggarakan program pelatihan dan pengembangan profesional yang berfokus pada pemahaman konseptual dan penerapan metode qiraat dan kitabah, mendorong guru untuk terus meningkatkan kompetensinya melalui pelatihan berkala dan pengalaman pembelajaran kolaboratif. Yang ketiga, yang terakhir, yakni efektivitas metode qiraat dan kitabah terhadap kemampuan bahasa Arab siswa. Efektivitas metode qiraat dan kitabah terhadap kemampuan bahasa Arab siswa. Efektivitas metode qiraat dan kitabah terhadap kemampuan bahasa Arab siswa merujuk pada kemampuan siswa dalam mengembangkan keterampilan membaca dan menulis dalam bahasa Arab yang efektif dan efisien. Implementasi metode qiraat dan kitabah dapat memengaruhi kemampuan bahasa Arab siswa secara positif atau negatif tergantung pada cara yang dilakukan dalam pengimplementasiannya. Efektivitas positif, yakni membangun keterampilan membaca dan menulis. Metode qiraat dan kitabah dapat membangun keterampilan membaca dan menulis dalam bahasa Arab yang efektif dan efisien, meningkatkan pemahaman siswa, yakni dengan metode qiraat dan kitabah
siswa dapat mengembangkan pemahaman lebih dalam terkait bahasa Arab, seperti konsep, teori, dan prinsip yang terkait dengan bahasa Arab. Kemudian, memperluas kemampuan berbahasa. Metode qiraah dan kitabah dapat memperluas kemampuan berbahasa Arab siswa, seperti mendengar, membaca, berbicara, dan menulis dalam bahasa Arab. Kemudian, efektivitas negatif. Efektivitas negatif memiliki 3 hal. Yang pertama adalah fokus pembelajaran, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya pemahaman guru. Yang pertama, fokus pembelajaran. Tantangan mendasar adalah pembelajaran bahasa Arab yang seringkali terfokus pada qiraah atau kitabah secara terpisah tanpa integrasi yang menyeluruh. Kedua, keterbatasan sumber daya. Keterbatasan sumber daya terutama di madrasah ibtidaiyah dapat menjadi hambatan dalam mengimplementasikan metode qiraah dan kitabah secara efektif. Yang terakhir, kurangnya pemahaman guru. Tantangan lain adalah kurangnya pemahaman guru terkait metode qiraah dan kitabah serta kurangnya pemahaman psikolinguistik yang diperlukan untuk pembelajaran bahasa Arab. Nah, Inovasi pembelajaran bahasa Arab di madrasah ibtidaiyah merupakan respon terhadap arus globalisasi yang mengubah pola pikir masyarakat yang menuntut perubahan dalam pendidikan. Ini mencakup integrasi metode qiraah dan kitabah serta pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran. Namun, tantangan seperti fokus pembelajaran yang terpisah, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya pemahaman guru dapat menghambat efektivitasnya. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang efektivitas metode qiraah dan kitabah terhadap kemampuan bahasa Arab siswa, pengembangan pembelajaran dapat meningkatkan metode pembelajaran bahasa Arab yang lebih efektif dan efisien untuk membangun kemampuan bahasa Arab siswa. Berikut presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.